Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-musannifu Syekh Syihabuddin Abil Abbas Ahmad bin Naqib al-Misri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrari fid dharain amin. Ila an qala fa in jama'a raka'atin bi taslimatin aw tatawwa'a bi raka'atin jaza. Fa in jama'a raka'atin mungkalamun jama'a ngumpulaken sapa man raka'atin ing pira-pira rakaat bi taslimatin kelawan siji salam aw tatawwa'a utawa tatawwu birokaatin kelawan siji rakaat jaza mongko wenang. Walahu lan tetep iku keduwene man at-tasyahhudu utawi tasyahud fi kulli rakaataini ing dalam saben loro rakaat. Aw salasin utawa telu. Aw arba'in utawa papat. Wa in kathuratut tasyahhudat. Senajan akeh at-tasyahudat opo piro-piro tasyahud. Jadi boleh ya, kalau tahajud 10 rakaat ya boleh setiap 2 rakaat tasyahud, atau setiap 3 rakaat tasyahud, atau 4 tasyahud, walaupun banyak tasyahudnya ya nggak apa-apa. Walahu an yaktasira ala tasyahudin wahidin fil akhirati. Walahu lan iku tetep keduwene man an yaktasira utawi yen tong ringkes sapa man ala tasyahudin ing dalam siji tasyahud, ala tasyahudin ing atase tasyahud wahidin kang siji fil akhirati ing dalam akhir. Boleh 10 rakaat dijadikan 1 tasyahud juga boleh ya. Ini tahajudnya, bicara tahajud. Wala yajuzu fi kulli rakaatin, wala yajuzu lan ora wenang sapa man fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben siji rakaat. Wala yajuzu ay tasyahud, wala yajuzu lan ora wenang apa at-tasyahud wala yajuzu lan ora wenang apa at-tasyahud fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat min gari salam, tapi setiap 1 rakaat tasyahud tanpa salam itu nggak boleh. Kalau salam boleh. Yang pertama, kembali lagi yang pertama ya. Ibarat yang pertama mana? Hasbi. Bukan. Ayo sebelumnya. Mana ibarat yang pertama? Au tatawwa'a bi rakaatin jaza. Nah, itu. Kembali lagi ke belakang, ke atas. Jadi kalau setiap 1 rakaat tasyahud boleh, tapi harus setelah itu salam. Kalau nggak salam nggak boleh. Ya. Wa idza nawa adadan falahu ziyadatu wa naqsu bi syarti an yughayyira niyata qablahuma. Wa idza nawalan ing dalam nalikane niat sapa man adadan ing wilangan falahu mongko iku tetep keduwene man aziyadatu utawi nambah wa naqsulan kurang bi syarti an kelawan syarat yen to
bisyarti an yughayyira kelawan syarat yen to ngrubah sapa man an-niyata ing niat qablahuma ing dalam sedurunge ziyadah utawa naqes. Qablahuma ing dalam sedurunge ziyadah utawa naqes. Niat 10 rakaat. Ya. Waduh ini capek ini. Ya. Ini capek kayaknya. Cukup 6 rakaat. Boleh sebelum nambah sudah merubah niat. Ya, sebelum nambah sudah merubah niat cukup 6 rakaat. Maka boleh. Utawa nambah tadi niatnya 10 rakaat, waduh enak ini. Lagi enak tahajudnya. Tambahi 2 rakaat meneh. Boleh menambah, yang penting sebelum menambah harus sudah niat. Kalau tadi sebelum mengurangi sudah ya. Kalau yang pertama kan 10 rakaat, aduh kayaknya capek nih, cukup 6 rakaat. Sebelum naik nambah 6 rakaat sudah merubah niatnya, boleh. Jelas ya? Falau nawa arba'an fasallama min kulli rak'ataini biniyatin naqsi jaza. Falau nawa mongko lamun niat sapa man arba'an ing papat rakaat fasallama nuli salam min kulli rak'ataini saking saben min rak'ataini saking 2 rakaat biniyatin naqsi kelawan niat ngurang jaza mongko wenang. Boleh niat 4 rakaat ya, 4 rakaat mestinya kan kalau 4 rakaat ya berarti ya 4 rakaat ya, tapi ini 2 rakaat salam boleh, tapi diniati naqes ya, diniati naqes sebelum salam. Paham ya? Biniyatin naqas qabla salam. Jelas? Au bila niyatin utawa kelawan tanpa niat amdan halis ngojo batolat mongko batal. Dolanan iki. Ya, namanya mainan, maka batal. Kalau tanpa niat naqas qabla salam. Au sahwan utawa hale lali atamma mongko nyempurnaaken sapa man arbaan ing 4 rakaat wa sajadalan sujud sapa man disahwi karena lali disahwi karena lali. Mafhum? Lanjut. Wa yundabulan dan sunaakan liman dakhalal masjidah. Wa yundabulan dan sunaakan liman dakhalal masjidah sapa keduene uwong dakhala kang mlebu sapa uwong al masjidah ing masjid. Astagfirullahaladzim, salah. Wa yundabulan dan sunaakan liman dakhalal masjidah keduene uwong dakhala kang mlebu sapa man al masjidah ing masjid an yusalliya apa yen to salat sapa man rakaataini ing 2 rakaat tahiyatahu bisa diartikan apa? Tahiyatahu hale penghormatane man utawa tahiyatahu karena penghormatane man. Ya, boleh. Amma huwa fatahiyatuhu tawaf. Jadi sunnah bagi orang yang masuk masjid hendaknya dia salat 2 rakaat penghormatannya orang yang masuk masjid. Tahiyatahu ay tahiyatal tahiyatahu
karena bisa karena penghormatane masjid hu ing masjid, hu kembali ke masjid. Kullama dakhala wa in kathura dukhuluhu, kullama dakhala ing dalam saben-saben, kullama apa? Ing dalam semangsane. Ing kullama ing dalam semangsane. Kullama ing dalam semangsane dakhala mlebu sapa man wa in kathura lamun akeh dukhuluhu apa mlebu man ing masjid, dukhuluhu apa mlebu man ing masjid, dukhuluhu fi sa'atin wa in kathura dukhuluhu fi sa'atin, senajan akeh dukhuluhu apa mlebu man fi sa'atin ing dalem sa'ah waktu ya, walaupun 1 jam itu keluar masuknya banyak. Kalau masuk nanti dia keluar lagi, masuk lagi, tahiyatul masjid lagi boleh. Wa in kathura dukhuluhu fi sa'atin boleh. Jelas gak? Masya Allah. Saat liwujudil muqtadi, karena adanya tuntutan masuk itu ya tuntutannya, ilahnya liwujudil muqtadi atau liwujudil muqtadha, karena adanya kang dituntut. Nah, jelas ya. Wa tafutu bil qu'udi, wa tafutu lan pot apa tahiyatul masjid bil qu'udi kelawan nunggu. Wa tafutu lan pot apa tahiyatul masjid bil qu'udi kelawan nunggu. Kalau sudah duduk ya sudah, pot hilang sudah. Tapi di sini disyarahnya amidan aliman wa in gasural faslu. Nek sengaja terus weru walaupun jaraknya sebentar, kalau dia sengaja ya pot sudah. La tafutu bil julus mustawfizan ka'ala qadamaihi wala liyastariha qalilan thumma yaqumu laha. Tapi ora pot tahiyatul masjid kalau duduknya cuma jongkok dan juga hanya untuk istirahat sebentar, mulai karena perjalanan capek, istirahat sebentar, terus dia berdiri lagi, terus tahiyatul masjid. Atau duduk karena untuk mau minum juga nggak pot ya. Tapi kalau lali lupa tapi qasrul fasl nggak jadi masalah, ora pot ya, tidak hilang fadilah tahiyatul masjid. Tapi kalau lali tapi panjang faslnya sekedar 2 rakaat, ukuran 2 rakaat, maka itu pot sudah ya. Nah, jelas? Walau nawarak ataini mutlaqan aw manduratan aw ratibatan aw faridatan faqat awil fardha wa tahiyata hasala. Walau nawa lan lamun niat sapa man rakaatain ing 2 rakaat mutlaqan hale mutlaqan, aw manduratan utawa mandurah, aw ratibatan utawa ratibah, aw faridatan utawa fardu faqat. Apa faqat? Hale mongko bloko. Awil fardha utawa fard, salat fardu,
wa tahiyatalan awil fardhu wa tahiyah utawa fardu salat fardu dibarengi dengan niat tahiyat awil fardhu wa tahiyat hasala mongko hasil al fardhu wa tahiyah. Jadi niat 2 rakaat mutlak enggak apa-apa, masuk tahiyatul masjid. Au mandura niat nazar, langsung sholat nazar di masjid juga termasuk, tanpa niat pun tetap dapat fadilah tahiyatul masjid. Au ratibah niat qobliyah duhur, masuk masjid langsung niat qobliyah duhur juga mlebu tahiyatul masjidnya ya. Tandarij au faridatan utawa fardu, langsung sholat fardu, masuk imam sudah masuk sholat duhur langsung ikut juga sudah cukup penghormatan untuk masjid. Atau niat fardu dan juga tahiyah ya hasolah, malah lebih dapat ya. Hasala ma'an bittifaq Asy-Syaikh Ibn Hajar war-Ramli. Nah, mafhum ya? Tapi kalau sholatnya sholat kurang dari 2 rakaat, cuma 1 rakaat misalkan ya, atau hanya untuk melaksanakan sujud tilawah atau sholat jenazah, itu tidak mendapatkan tahiyatul masjid. Apa kata Zubat? Wa naflu fil laili minal muakkadi wa nadabu tahiyatan lil masjid. Wa nadabu tahiyatan lil masjid, dan mereka para ulama mensunahkan tahiyatan lil masjid. Thintani fi taslimatin la aktsara, 2 rakaat dijadikan 1 salam dan tidak lebih banyak. Tahsulu bil fardi wa naflin akhara, la fardi rakaatin wala janazatin. Nah, enggak dapat kalau cuma salat 1 rakaat, wala janazah dan juga salat jenazah. Masuk ada orang sholat jenazah, kita ikut, kita belum tahiyatul masjid, berarti tidak mendapatkan fadilah tahiyatul masjid. Wasajjatin lisyukri au tilawah, dan sujud syukur ataupun tilawah, kita masuk untuk melaksanakan sujud syukur dan juga tilawah, maka tidak mendapatkan fadilah tahiyatul masjid. Mafhum ya? Itu di Zubat ya. Wa idza dakhala al-imamu fil maktubati aw syara'a al-mu'adhdhinu fil iqamati kuriha iftitahu kulli nafli tahiyyati war rawatibi wa ghairihima. Wa idza lan ing dalam nalikane dakhala mlebu al-imamu sapa imam fil maktubati ing dalam salat maktubah, aw syara'a al-mu'adhdhinu utawa ngawiti atau mulai ya, al-mu'adhdhinu sinten muadzin fil iqamati ing dalam iqamah kuriha mongko den makruhaken iftitahu apa membuka kulli nafli tahiyyah saben-saben nafil tahiyyah war rawatib lan rawatib wa ghairihima lan liyane tahiyyah war rawatib. Imam lebu ya masuk ke masjid langsung salat fardu, sudah mulai sholat fardu, atau muadzin sudah qomat, maka kita tidak perlu lagi membuka untuk sholat sunnah, baik pun sholat sunnah tahiyah ataupun rawatib, dan juga selain tahiyah dan juga rawatib. Ya, paham ya? Jelas? Sunnah apapun tidak boleh, kecuali sholat fardu boleh. Bahkan sholat fardunya yang faitah pun boleh.
Jelas? Wan naflu fi baitihi afdalu minal masjidi wan naflu lan utawi salat nafal fi baitihi dalam umane wong afdalu iku luwih afdal minal masjidi saking salat saking al masjid saking masjid. Jadi kalau salat sunnah diusahakan di rumah afdal daripada salat kita di masjid. Satu, kita terjaga dari riya, ya, terjaga dari riya. Terus kemudian kita juga disunahkan untuk memakmurkan rumah kita dengan ibadah. Jadi rumah kita dimakmurkan dengan ibadah, sholat, ngaji, apa meneh sholat sunnah. Jadi rumah itu munawwar, ya, jadi bercahaya. Juga keberkahan itu nanti kembali kepada orang-orang yang menunggu rumah itu. Mafhum ya? Bahkan Rasulullah setiap kali salat ba'diyah itu, ba'diyatul Jum'ah, Rasulullah melakukan salat ba'diyatul Jum'ahnya di rumah. Walaupun ilatnya berbeda-beda. Ulama mengatakan ilatnya dikarenakan supaya orang-orang awam tidak menganggap itu wajib. Takutnya disangkanya 2 rakaat itu menambal seperti zuhur. Zuhur kan 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Oh, ini berarti takutnya orang awam. Tapi alhamdulillah sekarang orang awam jarang. Sudah pada tahu itu namanya salat sunnah. Tapi kalau di pelosok-pelosok, mungkin di Badui, di pedesaan yang jauh dari ulama, ya mungkin mereka menganggap itu wajib takutnya. Wa yukrahu takhsisu lailatul jumu'ati bis salatin wa yukrahu lan dan makruhakan takhsisu lailatul jumu'ati apa mengkhususkan bengi Jumat bis salatin kelawan salat bis salatin kelawan salat khusus, tidak Jumat tok salate khusus. Nah, enggak boleh, makruh. Karena ibadah itu ya kapanpun ya kita ibadah seperti itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tahussu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Jadi kata Rasulullah, jangan kamu khususkan malam Jumat itu dengan qiyam, artinya dengan ibadah min bainil layali, dari antara piro-piro wengi, dibedakan dari malam-malam lainnya, nggak boleh. Kecuali memang rutin setiap Jumat, lebih khusus lagi. Tapi kalau mengkhususkan, ya, ini ada qaul al-Imam Adzra'i. Ada qaul al-Imam Adzra'i, beliau mengatakan amma ihya'uha bi ghairi salatin fa ghairu makruh. Kalau menghidupkan malam Jumat itu dengan selain salat, dengan ibadah, dengan selain salat, maka boleh, enggak makruh. Terutama dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu boleh, nggak makruh, malah dianjurkan. Fa inna dzalika matlubun fiha. Karena itu dituntut untuk kita memperbanyak di malam Jumat dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa salatu ragaibi fi Rajabin wa salatu nisfi Sya'ban bid'atani makruhatan. Ini jenenge salat raghaib. Wa salatu raghaib lan utawi salat raghaib fi Rajabin ing dalam bulan Rajab, wa salatu nisfi Sya'ban lan salat nisfi Sya'ban. Bid'atani iku loro bid'ah, makruhatani kang den makruhaken.
Jadi ini memang khilaf ya. Salatul raghaib khilaf. Kalau menurut Al-Imam Nawawi, bahkan beliau mengatakan bukan lagi dhaif hadisnya, tapi maudhu. Ya. Imam Nawawi wa Syekh Ibn Hajar mengatakan maudhu. Bahkan ada satu karya khusus yang menerangkan tentang itu. Tapi Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali dan selainnya, bahkan beliau menganjurkan ya. Karena walau katanya hadis dhaif, tapi beliau mengatakan hadis dhaif boleh diamalkan untuk fadhailul amal. Apa ya? Pernah tahu salatul ghaib? Salatul ghaib itu di bulan Rajab, khususnya malam 27 ya. Dan juga sholat nisfu Sya'ban. Ada sholat yang dilakukan nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban. Nah ini musannif ikut pendapatnya Imam An-Nawawi. Syekh Ibn Hajar ikut. Nah tapi di Tarsyih Al-Mustafidin, Tarsyihul Mustafidin karya Al-Habib Alwi bin Al-Habib Alwi As-Seggaf. Habib Alwi As-Seggaf itu kitab yang namanya Tarsyihul Mustafidin, itu syarahnya Fathul Mu'in. Habib Alwi As-Seggaf beliau menganjurkan ya. Bahkan beliau mengatakan wal munkiruna laha innama huwa limaktarana biha minal mafasid la li dzatiha. Jadi intinya kata beliau, mereka yang ingkar dengan hadis itu ya bukan karena zatnya, bukan karena zat sholatnya, tapi karena memang berbarengan dengan perkara-perkara yang nggak bagus, minal mafasid, itu yang nggak boleh. Ala kulli hal khilaf. Paling tidak kamu tahu lah. Ya, ngamalin nggak pernah, tapi yang paling tidak kita tahu. Kalau ada orang kiai atau sopo menceritakan tentang sholat raghaib, ya kamu tahu. Atau orang awam, biasanya orang awam sekarang lebih tahu dari kalian. Yang biasa megang medsos, biasanya mereka lebih tahu. Ya, kitanya santrinya harus lebih tahu. Paham ya? Babu sujudi sawi lan babu sujudi sahwi utawi ki iku bab nerangaken sujud sahwi. Lahu sababan, lahu iku tetep keduanya sujud sahwi sababani utawi loro sebab. Lahu iku tetep keduanya sujud sahwi sababan utawi loro sebab. Tarku makmurin bihi rupane ninggalaken makmurin bih kang diperintahkan. Yang diperintahkan di dalam sholat. Itu satu sebabnya. Wartika bumanhin anhu lan lakoni kang den larang. Yang pertama, meninggalkan perkara yang diperintahkan di dalam sholat, dianjurkan di dalam sholat, terus dia tinggalkan secara sengaja. Ya. Yang kedua, sebabnya melakukan perkara kang dilarang. Jelas ya? Iku apalno iki loro to. Jadi sebabnya sujud sahwi ku ya loro. Tarku makmurin bih wartika bumanhin anhu iku loro iku.
Masya Allah. Panas ya, baru nyalain sih. Siang nyalainnya. Mestinya dari siang. Naam. Fa in taraka ruknan washtaghala bima ba'dahu thumma dzakara tadarakahu wa ata bima ba'dahu wa sajada lisahwi. Fa in taraka mangkala meninggalkan sapa man ruknan ing siji rukun washtaghala lan nyibukaken sapa man bima kelawan perkara ba'dahu ing dalem seuwise ma. Summa dzakara keri-keri eling sapa man tadarakahu mongko nyusul sapa man hu ing ma ing rukun. Tadarakahu bima tadarakahu ay rukun ya. Wa atalan nekani sapa man bima kelawan rukun utawa barang utawa perkara ba'dahu ing dalam seuwise rukun. Wa sajadalan sujud sapa man lisahwi karena lali. Paham? Paham? Yakin? Jadi kalau ninggalin rukun, jika ada satu orang meninggalkan rukun terus dia sibuk dengan rukun utawa perkara kang setelah rukun yang ditinggal, tiba-tiba dia ingat bahwa dia meninggalkan satu rukun. Bagaimana caranya? Tadarakahu, cepat-cepat dilakoni. Apanya? Rukun yang ditinggal. Wa atabima ba'dahu, dan nglakoni rukun utawa barang utawa perkara yang setelah yang ditinggal. Yang ditinggal ruku, lalinya sama ruku, berarti kan orang ini sibuk dengan i'tidal. Dengan i'tidal utawa sujud setelah i'tidal. Pas lagi sujud pertama dia ingat bahwa dia belum ruku, ya langsung ya tadarakahu ay tadaraka ruknan matrukan, mengerjakan rukun yang tertinggal yaitu ruku. Kemudian wa ata bima ba'dahu, dan dia mengulang lagi rukun yang setelah ruku yaitu i'tidal sujud pertama terus selanjutnya. Seperti itu ya. Wa sajadalan sujud sapa man lisahwi karena lali. Nah, seperti itu. Mafhum? Walau taraka ba'dhan walau amdan sajad. Walau tarakalan lamun ninggalaken sapa man ba'dhan ing ba'd. Apa ba'd? Mufradnya dari ad. Apa itu ab'ad definisinya? Alladzi yujbar bisujudi sahwi. Itu ab'ad. Contohnya kayak apa? Kata syahudil awal. Itu ab'ad. Walau taraka ba'dhan lan lamun ninggalaken sapa man ba'dhan ing ba'd. Walau amdan senajan halelali, walau amdan senajan sengaja, walau amdan senajan sengaja, sajada mongko sujud sapa man lisahwi, lijabrin naqsi. Jelas? Walau taraka gairahuma, walau taraka gairahuma walau taraka gairahuma lam yasjud, lan lamun ninggalaken sapa man gairahuma ing liyane apa tarku makmurin be wartikabu manhiin anhu utawa ba'dhan. Lamun ninggalaken sapa man gairahuma ing liyane berarti hayat ya. Kemarin kan apa hayat? Hayat apa? Alladzi la yujbar bisujudi sahwi. Seperti apa? Tasbih, maca tasbih. Utawa maca surat. Lam yasjud mongko ora sujud sapa man.
Berarti taraka gairahuma liyane tarku ma'murin bih wa ba'dhan. Ya. Gairahuma ay tarka ruknin ma'murin bih wa ba'dhan min ab'adis shalah. Karena masalah setelahnya irtikabu manhin anhu belum diterangkan. Wa ini irtakaba manhiyan. Sekarang nerangkan tentang irtakaba manhiyan. Wa ini irtakaba manhiyan fa illam yubtil amduhu as-salata lam yasjud. Wa ini irtakaba lan lamun nglakoni sapa man manhiyan ing perkara kang den larang. Fa in lam yubtil mongko lamun orang batalaken. Fa in lam yubtil mongko lamun orang batalaken amduhu apa sengajae manhi. Amduhu sengajae manhi as-salata ing salat lam yasjud mongko ora sujud sapa man. Contone kaya apa? Kal iltifat, kaya noleh tapi dengan wajahnya bukan dengan dada. Nek noleh sama dadanya maka batal itu ya. Kalau ini meninggalkan perkara kang den larang tapi tidak membatalkan jika dilakukan sengaja. Lam yasjud mongko ora sujud sahwi. Mafhum? Jelas gak ini? Hah? Jelas? Pi? Yang mana Pi? Gak apa-apa Pi? Hah? Wa inir takaba manhiyan. Wa inir takaba manhiyan. Jika ada orang melakukan perkara kang den larang. Noleh itu larang bukan? Di dalam sholat noleh dilarang nggak? Ya dilarang. Tapi kan jika dilakukan secara sengaja membatalkan sholat nggak? Enggak. Batalin nggak? Enggak. Fa in lam yubtil amduhu as-salata. Jika tidak membatalkan sengajanya irtikabu manhi, ya as-salata ing salat lam yasjud, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Gak perlu sujud karena kita melakukan sengaja, batal gak? Tidak. Tapi dilarang tetap. Dilarang gak? Dilarang lah. Artinya kan larangan itu kan bisa saja makruh, bisa saja haram. Makanya ketika kita belajar usul fikih itu pengambilan, makanya kan apa sih? Kalau dalam usul fikih itu kan ada namanya hukum wada'an. Ya. Sering kita nemui di fikih itu ya, di fikih sah tapi haram gitu kan. Sah karena sesuai dengan rukun dan syarat. Wad'an itu kan menjelaskan tentang sebab, rukun, syarat. Nah ini kan orang yang iltifat secara wad'an dia memenuhi syarat karena tidak melakukan perkara kang dilarang dan membatalkan sholat, berarti sah. Ya, tapi hukumnya makruh, tapi sah gitu loh. Nanti usul fikih seperti itu. Oh, banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari ya. Makanya ya itulah. Sudah belajar usul fikih? Harokat? Ya? Belum ya? Pengambilan istidlal hukum itu, pengambilan dalil hukum itu bukan saja dari kita kan, yang kita tahu kan dari 4 itu ya, dari kitab, sunnah, terus apa lagi? Ijma' dan juga ya.
Padahal kalau kita belajar di usul fikih itu pengambilan hukum itu ada 20, ada satu dari A, ada ini, ada 20. Nah, itu perlu dipahami kalian. Hanya belajar fikih, nanti kalau sudah betul ngelotok fikihnya. Memang ilmu yang paling sulit itu ilmu usul fikih. Ilmu yang paling sulit itu usul fikih. Karena ketika kita mempelajari usul fikih, kita harus menguasai beberapa fan ilmu, terutama ya nahune, ya sorofe, ya fikine, ya balagoe, ya qur'ane, ya hadise. Karena apa? Karena di usul fikih itu semuanya ada. Ya kita harus memahami nahu, memahami fikih, memahami iki. Seperti itu. Jadi harus belajar. Seseorang belum dikatakan faqih sebelum dia memahami usul fikih. Belum, kamu bisa baca kitab minhaj tapi belum memahami usul fikih, ya sulit. Artinya karena fikih itu pengembangan dari usul fikih. Karena fikih itu membahas tentang juz'iyah, bagian-bagian daripada hukum. Berbeda halnya usul. Kayak contohnya sholat iku wajib, itu bukan orang-orang fuqaha yang menjelaskan sholat iku wajib, tapi orang-orang usuli. Al-amr ayat dulu alal ijab, misalkan perintah itu menunjukkan wajib. Terus dibahas lagi itu kaidah, diambil lagi, dibahas lagi sama orang-orang fuqaha. Jadi ya belajar pelan-pelan. Jadi nanti kalau sudah menguasai ini, fikihnya minimal Fathul Mu'in. Baru usul fikihnya mulai kita tata pelan-pelan. Tapi kamu harus memahami betul fikihnya. Baru pelan-pelan usul fikihnya, waraqah, terus memperdalam. Seperti itu. Baru insya Allah berkembang kita punya ilmu. Masya Allah. Sampai mana ini? Wa in abtala sajada li sahwihi. Wa in abtala lan lamun batalaken opo amduhu. Wa in abtala lan lamun batalaken opo al amd. Sajada mongko sujud li sahwihi karena laline man. Paham ya? Ini paham nggak? Karena dia melakukan perkara kang batalaken salat. Contohnya apa? Ya. Contohnya qalilul kalam utawa ziyadah rakaat, nambah rakaat, ya. Itu kan batalaken salat. Tapi lali ya mongko sujud sahwi. Wa in abtala sajada li sahwihi in lam yubtil sahwu aidan. Nah ini. Wa in abtala lan lamun batalaken opo al amad sajada mongko sujud li sahwihi karena laline man. In lam yubtil sahwu aidan, lamun orang batalaken sahwu opo laline man aidan hale ugo, gitu ya. Aidon itu ugo ya. Mane? Aidon hale mane. Paham gak ini? Jadi jangan cuman satu kaidah jika tidak membatalkan sengajanya atau membatalkan sengajanya, tapi juga seterusnya diingat juga jika tidak membatalkan, jika dilakukan keadaan lupa. Illam yubtil sahwuhu, namun orang batalkan sahwuhu opo lali ini. Kalau sengaja ngomong batal nggak? Batal. Tapi kalau nggak sengaja, nggak ngomong sedikit, nggak batal. Maka sujud sahwi. Kalau lali ini batalaken
Sujud sahwi ora? Ya batal wis. Lali kentut saya. Sujud sahwi. Ya. Ya batal salatnya. Jelas? Wa yustasna lan den kecualikan, wa yustasna lan den kecualikan mimma saking perkara la yubtilu kang orang batalaken amdu kang la yubtilu kang orang batalaken apa ma, wa yustasna lan den kecualikan mimma saking barang la yubtilu kang orang batalaken apa ma amdahu ing sengaja ma iku apa fa'ile yustaz naibul fa'ile yustaz. Nah, ma perkara idza qara al-fatihata ing dalam nalikane maca sapa man al-fatihata ing fatihah awit tasyahuda utawa tasyahud au ba'dahuma utawa sebagiane fatihah utawa tasyahud fi ghairi mawdhihi ing dalam liyane tempate tasyahud utawa fatihah fa innahu yasjudu lisawhi fa innahu mongka satemene man yasjudu iku sujud sapa man lisawhi karena laline. Ini pengecualian. Pengecualian. Jadi kan kamu ambil dulu kaidahnya. Sesuatu yang membatalkan jika dilakukan sengaja dan tidak membatalkan ketika lupa, maka disunahkan kita sujud sahwi, ya kan? Paham nggak? Jelas ya? Tapi ada pengecualian. Apa itu pengecualian? Perkara kang jika dilakukan sengaja tidak batal. Dilakukan sengaja tidak batal. Apalagi lupa. Tapi tetap disunahkan sujud sahwi, gitu loh maksudnya. Contohnya kayak apa? Maca Fatihah ketika ruku, berarti menempatkan Fatihah bukan pada tempatnya. Atau maca surat ketika tasyahud, berarti meletakkan surat, baca surat bukan pada tempatnya. Walaupun itu membatalkan nggak kalau sengaja? Tidak, tapi tetap sunnah sujud sahwi. Itu pengecualiannya. Fa innahu yasjudu lisahwi moko satemene man yasjudu iku sujud sapa man lisahwi karena laline man wala yubtilu amduhu lan ora batalaken amduhu apa sengajane man. Jelas? Jam piro iki? Mau lanjut apa? Ayo, jam 5 kurang. Wal i'tidalu minar ruku'i wal julusu baina sajdataini ruknani qasiratani tabtulu sholatu bi italatihima amdan. Wal i'tidalu minar ruku'i lan utawi i'tidal minar ruku' saking ruku' wal julusu lan lungguh baina sajdataini ing dalam antarane loro sujud ruknani iku loro rukun qasirani kang pendek. Tabtulu sholatu batal sholatu apa sholat bi italatihima. Tabtulu kang batalaken ya. Tabtulu karena fi'il jatuh setelah isim nakir jadi sifat. Tabtulu kang batalaken as-sholatu apa sholat bi italatihima kelawan dawaaken sajdatai al-julus baina sajdatain wal i'tidal minar ruku amdan hale sengaja. Jadi i'tidal minar ruku, i'tidal dan juga duduk di antara dua sujud itu bukan rukun panjang tapi rukun pendek. Maka tidak boleh kita memanjangkan kedua rukun itu.
Karena bukan rukun panjang, rukun pendek. Jika kita sengaja memanjangkan, doakan, melama-lamakan di i'tidal dan juga al-julus baina sajdatain, maka batal jika sengaja. Jelas? Fa in tawwalahuma sahwan sajada. Fa in tawwala mongko lamun ndawaaken sapa man huma ing i'tidal wal julus baina sajdatain sahwan halelali sajada mongko sujud sapa man lisahwi. Sajada mongko sujud sapa man lisahwi. Karena apa? Karena jika dilakukan secara sengaja batal. Kalau dilakukannya tidak sengaja maka tidak batal. Ini dianjurkan, disunahkan untuk sujud sahwi. Walau nasiyat tasyahudal awwala fadzakarahu ba'da intisabihi harumal audu ilaihi. Walau nasiyat tasyahuda lan lamun lali sapa man atasyahuda ing tasyahud al awwala kang kawitan tasyahud awal fadzakarahu nuli eling sapa man hu ing tasyahud awal ba'dan tisabihi kapan ing dalam seuwise ngadeg sapa man ing dalam seuwise ngadege man haruma mongko haram al audu apa balik ilaihi maring tasyahud. Ini yang sering kita ingatkan bahwa minal akhta'il fahisyah, termasuk banyak kesalahan-kesalahan jika makmum menegur imam ketika imam itu meninggalkan tasyahud awal. Apalagi imamnya sudah intisab. Subhanallah, subhanallah. Imamnya belum pernah ngaji dah. Balik imam. Loh iya. Belum tasyahud awal. Balik ke tasyahud awal. Batal lagi. Kenapa? Karena sudah intisab. Makanya dialingno. Makanya harus kamu tahu dan juga ya ajarkan kepada orang lain seperti itu kalau jadi imam. Dan juga orang-orang makmum hadirin juga jangan mengingatkan imam jika lupa meninggalkan tasyahud awal, biarno. Ya. Kecuali belum intisab. Belum intisab nggak jadi masalah. Baru begini. Tapi kalau sudah intisab ya sudah. Jangan baliklah lagi. Fa'in ada mongko lamun balik sapa man amdan halis sengojo batalat mongko batal apa salat. Au sahwan utawa balik halis sahwan au jahilan utawa jahil sajada mongko sujud lisahwi. Jelas? Hah? Lutfi? Fi? Jelas ya? Mana yang belum jelas? Jahilan berarti ya orang baru jahil. Orang yang jahil, orang nggak tahu. Balik dia kebalik ke ininya, ke mana? Balik ke tasyahudnya. Jahil karena orang baru. Nggak batal. Sajadah mongko sujud sahwi. Terus bagaimana? Wa yalzamuhul qiyamu idza dzakarahu wa yalzamu lan wajib hu ingman al qiyamu apa jumeneng idza ing dalam nalikane dzakara eling sapa man hu ing
Idza dzakarahu, iya, karena dia jahil atau sahwan, karena dia kan lupa ya, balik karena lupa, sahwan. Jadi gini, wa yalzamuhu, kan tadi orang tersebut kan setelah dia sudah intisab terus dia balik karena lali. Kalau sengojo kan batal. Nek balik ke tasyahud dia lupa hukumnya. Wa yalzamuhu, mongko wajib bagi dia al-qiyamu, opo ngadeg langsung. Artinya nggak usah pakai tasyahud lagi. Fauran wa qata'at tasyahud, nggak perlu tasyahud. Kapan? Idza dzakarahu, jika dia memang eling, karena dia kan tadinya sahwan. Paham nggak? Wa yasjud lisahwi, jelas, benar, jelas. Lutfi, Bung, kan dia baliknya itu sahwan. Kalau amdan kan batal. Dia balik karena sahwan, berarti sahwan lil hukum. Dia lali hukumnya batal kalau balik sengojo, karena dia karena sahwan ya. Karena dia sahwan, kapan dia harus cepet-cepet qiyam, gak perlu lagi tasyahud. Kalau eling dengan apa? Dengan hukumnya ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat, kalau orang tersebut balik, kalau dia ninggalin tasyahud, dia balik ke tasyahud sebelum dia ngadeg atau intisab. Wa in ada lamun balik sapa man qablahu ing dalam sedurunge intisab. Wa in adalan lamun balik sapa man qablahu qablal intisab lam yasjud, mongko ora sujud sapa man lisahwi. Sampai sini titik, karena besok pembahasan tentang nahadha amidan tsumma ada ba'da masara ilal qiyam, beda lagi. Wallahu a'lam bissawab.